Iya, selamat sore kembali ya e-lovers ya. Kita balik lagi di e-talk e-station Surabaya dan kali ini masih barengan bersama saya Yohansa Samudra yang akan temani Anda di e-station kali ini. Dan menjelang malam hari ini ya, seperti halnya janji saya tadi, saya kehadiran tamu spesial saya dan sempat tadi apa ya? Beliaunya ini tamu saya yang spesial ini datang kemudian saya shoot waktu saya siaran tadi ya. Pasti penasaran gimana sih obrolan santainya ini. Nah, kali ini saya bersama dengan Cak Ning 2018, Cak Ning Surabaya tahun 2018 ya. Dan siapakah beliau-beliau ini? Wis, saya harus memanggilnya beliau-beliau. Ya opo kabari Cak saiki? Ayo kita bareng-bareng ngobrol santai bareng bersama dengan Cak Ning Surabaya 2018. Langsung saja saya akan menyapa Cak Ning Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya opo kabari Cak Ning? Alhamdulillah api. Sehat kabeh? Sehat. Sehat ya Cak ya. Insya Allah sehat selalu. Amin. Aku seneng banget tadi ku Cak. Kalau apa ya? Sampean-sampean iki teko nang e-station itu ya. Alhamdulillah banget ngono lho. Jadi enak banget ngono lho. Ketemu wong ganteng, ketemu wong ayu, ngobrol bareng nang e-station. Pasti Ciamik gak soro buas gitu ya. Wah, jos banget pasti. Ngono aja. Pasti jos ya. Tapi mang sempat bingung enggak aja mlebu Cito golek e-station tadi. Lumayan sampai munggah sik takok satpam. Oh ngono. Munggah wong. Munggah wong ojo ya. Ojo kedukuran nih. Kedukuran nek wong iku. Lah ngrengkel nanti. Aduh, Cak ya apa iki e-lovers ya. Jadi sore hari ini atau malam hari ini saya kehadiran Cak Ning Surabaya 2018 bersama dengan Cak Alan dan juga Ning Regina yang tentu kita akan coba untuk kita ajak ngobrol bareng seputar Cak Ning Surabaya. Tentu ini ya e-lovers ya bahwa predikat Cak Ning Surabaya itu banyak sekali diminati banyak orang dan ini menjadi sebuah ketertarikan generasi muda atau generasi milenial sekarang ini untuk bisa menjadi Cak dan Ning Surabaya. Nah, bagaimana kiat-kiat dari Cak Ning Surabaya, Cak Alan karo Cak Regina bengi iki nang e-station Surabaya. Aduh. Aku titik-titik iso kudu basa Surabayaan gitu e-lovers ya. Oke, ini omong-omong sampean-sampean iki apa ya awali karir atau dadi Cak Ning Surabaya iki ya apa sih? Awali iki ya apa? Mungkin Tak untapno cak isik ae. Cak isik ayo Ning ya. Sabar ya Ning ya. Aduh seneng. Wong nek ayo Cak ya, nek wong ganteng nek diselimuti karo sabar, wah pasti barokahane gawede. Amin. Iku temenan iku Cak. Iki kiai iki Cak sing ngomong Cak. Kayak ke Surabaya station. Teko Surabaya Cak. Benar. Aduh, ya apa Cak? Kalau nek Cak Alan sendiri awal karirnya atau menjadi Cak Ning Surabaya ini bagaimana sih ceritanya? Oke, bahasa Indonesiaan atau Surabayaan iki? Wis sembarang Cak karepe sampean. Surabayaan oke. Basa Indonesia juga oke. Basa Mandarin. Basa Mandarin ya iya. Basa Madura ya iya oleh. Basa Batak ya oleh. Kan Surabaya iku akeh kan Cak suku-sukune. Bener kan Cak ya? Bener. Surabaya iku ono akeh sukune. Bener. Lanjut Cak ya apa Cak ceritane? Oke, Cak. jadi pertama kali gabung dengan Cak Daning Surabaya itu tahun 2018. 2018. Semester kuliah semester 2. Nah, waktu itu kan lagi kuliah semester 2 terus kebetulan juga melalui media sosial ada yang namanya keluar nih, ada di timeline itu ada yang namanya posternya pemilihan Cak Daning Surabaya. Nah, waktu itu kebetulan kan waktu awal-awal maba kan semester 2 lagi suka-sukanya gemar ikut organisasi. Jadi cerita dulu sebelumnya ya dari semester dari sekolah sampai ke kuliah itu emang gemar suka ikut organisasi. Sebelum gabung di Cak Daning sebelumnya juga pernah ikut OSIS sama ikut Paskibra Kota Surabaya tahun 2015. Nah, dari hobi yang suka ikut organisasi dan juga kegiatan sosial itu tadi
di tahun 2018 lihat kan di timeline, wih ada pemilihan Cak Daneng Surabaya, apa sih? Aku cari tahu dulu kan. Cak Daneng Surabaya itu apa? Ternyata Cak Daneng Surabaya itu duta wisata yang ada di kota Surabaya. Nah, dari situ dari hobi ikut organisasi, kebetulan di kampus juga ikut organisasi AWS TV dari televisi. Terus juga ada, ini ada organisasi atau paguyuban yang tingkat kota. Sebelumnya juga pernah, akhirnya nyoba-nyoba daftar. Tentunya dengan belajar dikit-dikit ya sebelum pemilihan kan, kayak belajar tentang budaya Surabaya itu apa aja, makanan yang ada di Surabaya itu apa aja. Terus mungkin bahasa Inggris yang tidak terlalu fasih juga, makanya mungkin belajar dasar-dasarnya aja kayak daily conversation. Itu yang membuat motivasi sih. Akhirnya setelah ikut daftar, ikut seleksi bertahap-tahap itu tadi, itu sih yang membuat akhirnya bisa bergabung menjadi paguyuban Cak Daneng 2018. Alhamdulillah keterima sampai menjadi finalis, dan 15 pasang yang kepilih itu tadi kan otomatis masuk ke menjadi paguyuban Cak Daneng Surabaya itu sendiri begitu. Jadi ngono iku ya Cak ya, ceritane sampean awal karir goleki dadi sosok Cak Surabaya 2018 ya. Siap, Tapi responnya wong tuane sampean ya apa Cak? Untuk respon sendiri alhamdulillah ya, kebetulan kan kalau di rumah tinggal ibu ya, karena kebetulan dari kecil emang dari keluarga yang broken home, karena ibu dengan ayah berpisah dari kecil, emang ya begitulah perjalanan hidup. Terus tinggal ibu, alhamdulillah ibu aku manggilnya mama sih, mama support banget, alhamdulillah mensupport banget apa segala yang keputusan yang aku ambil, salah satunya untuk gabung Cak Daneng. Bahkan saat aku memberi perlengkapan untuk ikut seleksi Cak Daneng ini, mama nganter nemenin juga, dan selalu mendoakan juga sih untuk anaknya ikut seleksi Cak Daneng ini. Nah, alhamdulillah support banget. Cak, kalau tadi sampean bahwa mamai sampean memiliki peran yang sangat besar ya, sengko wede dadi ini sampean iso dadi Cak Surabaya. Iki apa pesan mamai sampean waktu itu? Kalau pesannya sih yang aku ingat sih ya, pokoknya intinya kan selalu apapun yang aku lakukan selalu mendukung mama selalu mendukung, orang tuaku, ibuku selalu mendukung apapun yang aku lakukan selagi itu positif dan selagi aku bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan sendiri. Jadi apa yang aku pilih, apa yang aku harus tanggung jawab, aku bisa menjaga diri sendiri sih. Itu sih ya, pesan dari ibu. Lebihnya ibu sampean niku di pandangan Cak Alan itu apa sih sebenarnya? Kalau ibu sendiri, buat aku sendiri sih gak ada duanya ya. Maksudnya gak ada duanya itu ibaratnya perempuan sosok ibu yang sangat-sangat kuat, karena dari kecil membesarkan aku dan kebetulan adikku juga. Tanpa seorang ayah kan pasti kan susah banget ya, perjuangan seorang wanita yang membesarkan anak-anaknya tanpa seorang pendamping di sebelahnya itu pasti penuh perjuangan banget. Tapi ya sosok pokoknya yang nggak ada yang bisa menggantikan lah. Pokoknya sosok seorang ibu, apalagi dari kecil sampai aku sekarang usia 22 tahun, yang menemani selalu, yang memberikan masukan selalu, semuanya nggak ada yang bisa gantiin sih. Itu sih buat aku. Kalau ibu atau mamai Cak Alan kemudian memeluk Cak Alan, apa yang Cak Alan sampaikan kepada mamai sampean? Oke, kalau ibu memeluk ya pastinya ya pasti mengucap terima kasih kepada ibu ya. Terima kasih kepada mama yang selalu nemenin dari kecil, yang selalu berjuang keras walaupun tanpa ada sosok ayah, karena ya di masa lalu biarlah masa lalu, kita tetap fokus ke masa depan. Yang intinya terima kasih sudah nemani dan merawat Alan sejak kecil sampai saat ini. Terima kasih banget Ma. Itu sih yang mau saya ucapin. Gitu ya. Iya. Jangan nangis ya. Enggak. Pokoknya kita happy malam hari ini. Siap. Benar banget, kita harus happy malam hari ini. Betul. Nah, Ilovers ya, itu tadi cerita dari Cak Alan nih ya, bahwa banyak sekali cerita-cerita yang menarik sekali dari awal karirnya Cak Alan melihat mencari-cari informasi ya di beberapa medsos ya, benar ya, Cak Alan ya, dan kemudian akhirnya mendaftarkan diri, alhamdulillah rezeki berada di tangannya Cak Alan gitu ya. Iya. Baiklah. Tahan dulu Cak Alan, aku pengen ngrungokno iki ceritane wong ayu sing sampean ajak ke sini. Sebenarnya sampean sing diajak ke sini gitu. Kok ngerti sampean Cak? Yo jelas. Cece. Nah, oke. Sekarang ini Ilovers ya, kalau tadi ada Cak Alan, Cak Surabaya 2018, dan kini saya akan bergeser mendengarkan ceritanya
Ning Surabaya 2018, ada Ning Regina yang sudah bersama saya. Dan bagaimana sih ceritanya? Ya Ning, cerita Ning. Jadi sampean isok dadi Ning Surabaya mengalahkan apa ya istilahnya, bukan mengalahkan lah, ekstrim banget ya. Jadi duta wisata Ning Surabaya 2018. Cak, ono sing ekstrim, ono sing ini ya. Fansku kalau ono nuk mrene waran kayak ono Yohan Oh iya, gitu ya. siap. Jarnai. Nah, sekarang ini Ilovers ya, kita dengarkan saja bagaimana sih ceritanya Ning Regina ini bisa sukses menjadi Ning Surabaya. Awalnya kayak gimana Ning? Oke, jadi kalau bisa dibilang dulu nggak pernah ada pikiran menjadi seorang duta wisata. Jadi kebetulan di tahun saat ini saya ngikutnya lebih ke kayak dunia pageant dan permodelan. Tapi kalau saya harus flashback lagi ke tahun lalu, saya nggak pernah ada pikiran kayak gitu. Saya adalah orang yang sangat fokus sama dunia akademik. Saya bukan orang yang kayak mau tahu dunia luar, bahkan tidak pernah ikut organisasi. Itu cukup parah. Lalu di tahun 2017, my beloved grandma itu adalah salah satu orang yang tahu kalau saya tidak nyaman sebenarnya dalam dunia akademik, yang benar-benar harus terjun di akademik. Dan beliau memutuskan coba ikut Cak Ning. Yang awalnya saya, apa itu Cak Ning? Oh, duta wisata. Karena kebetulan sepupu saya itu duta wisata Malang waktu itu. Tapi waktu tahu duta wisata kok tidak tertarik, tapi nenek benar-benar mohon. Oke, saya terima. Di tahun 2017 itu, masih 17. Di tahun 2017 lolos sampai tahap 2. Jadi di Cak Ning itu ada kurang lebih 3 sampai 4 tahap dan saya hanya sampai di tahap 2. Waktu sampai tahap 2 tidak lolos, saya biasa saja. Kayak ya belum jadi harapan terbesar saya. Menyampaikan ke almarhumah nenek, ya udah almarhumah, bilang kalau Nek saya gagal. Terus nenek sedih waktu itu karena sebenarnya nenek ketika ngelihat kegagalanku tuh gak pernah sedih, tapi for the first time nenek sedih. Dan gak nyangkanya 2 minggu kemudiannya meninggal. Ya. Itu yang menyebabkan saya mau mewujudkan apa yang nenek saya inginkan di terakhir kalinya. Karena nenek adalah sosok yang benar-benar berharga bagi saya, hampir setara banget sama kedua orang tua saya. Dan saya capai di tahun 2018, jadi benar-benar latihan kurang lebih 1 tahun, saya fokusin ke Cak Ning, walaupun saya benar-benar gak ada pikiran saya harus menang. Benar-benar gak mau, tapi yang pasti saya mau jadi bagian dari Cak Ning. Dan setelah masuk ke tahun 2018, itu sambil menunggu pengumuman SNMPTN waktu, belum, setelah dapat SNMPTN langsung daftar ke Cak Ning lagi tahun depannya. Terus ya saya lakukan yang terbaik dan alhamdulillah sudah bisa jadi bagian dari Cak Ning Surabaya. Dan hal yang membuat saya bersyukur di Cak Ning adalah saya tidak menyangka setelah masuk Cak Ning saya akhirnya sadar apa mimpi saya dan saya kembali ke jalan yang benar-benar saya mau. Jadi saya nggak pernah menutup siapa sih diri saya sebenarnya, tapi justru saya semakin membuka siapa diri saya sebenarnya. Jadi itu ya yang memberikan motivasi sampean Ning ya untuk bisa menjadi seorang Ning Surabaya 2018. Nah, kalau aku pengen eruh Ning, pesan terakhir dari Mbak sampean itu apa Ning? Kalau pesan terakhir dari nenek pastinya tolong jangan pernah memalsukan siapa dirimu. Kalau kamu memang tidak nyaman, keluar. Kalau memang orang di sekitarmu yang mungkin kamu anggap dia adalah orang yang harus ACC dulu, kamu harus cari tahu dan harus berusaha bagaimanapun caranya. Jadi selesaikan segala tantanganmu demi mencapai kemenanganmu. Itu pesan terakhirnya almarhumah nenek dan ya saya masih terus lakukan sampai sekarang. Dimana kebetulan kedua orang tua saya pada awalnya adalah orang yang inginnya saya akademis. Kayak harus pintar dalam dunia pelajaran dan sebagainya dan cukup memandang negatif hal-hal berbau duta, pageant, model yang sekarang saya tekuni. Dan tidak terduganya setelah saya masuk Cak Ning, mereka mulai menerima, mereka mulai belajar apa itu dan mereka akhirnya sadar, oh tantangannya justru besar ya di sini, ternyata nggak ada bedanya sama organisasi, nggak ada bedanya sama mungkin akademik, malah ini menantang. Kamu ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang penting dan pengalamannya justru lebih unik. Dan setelah orang tua saya terbuka, akhirnya saya dibiarkan menjalankan apa yang saya mau dan terus didorong untuk mendapatkan mimpi terbesar saya.
awalnya nggak suka juga ya, orang tua juga ya. Iya. Nggak suka juga karena pengennya orang tua itu masuk ke akademik gitu ya. Benar. Ah, Jadi waktu awal-awal itu masih kayak kontra antara saya sama keluarga sempat, jadi kayak apa sih Cak Ning ini ma percaya, pa percaya. Mereka juga sambil cari tahu tapi saya tetap jalanin. Jadi biar mami papi jalan percaya, saya juga sambil mempelajari apa ini. Biar setidaknya ketika saya tahu oh di Cak Ning ini, oh nanti kalau setelah dari Cak Ning bisa ini. Saya juga memberitahu ke mami papi biar oh ya tahu. Kan banyak juga sih orang tua yang kadang nggak mau tahu. Jadi saya nggak cukup sih, malah sangat bersyukur orang tua saya adalah kedua orang tua yang benar-benar mau menerima dan mau ikut mempelajari apa sih yang anaknya suka. Jadi seperti itu ya, akhirnya dengan proses yang cukup panjang juga ya, kemudian akhirnya orang tua setuju gitu ya. Untuk keluarga yang lain misalnya udah punya pacar? Sudah. 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 Kok sudahnya kok nggak tegas gitu sih ya? Ragu-ragu gitu ya. Kayak ragu-ragu gitu. Ragu-ragu gitu ya? Enggak, Oh, sudah enggak. kok. Sudah ya. Sudah. Nah ini respon dukungan dari pacar sendiri seperti apa? Ini untuk waktu ikut Cak Ning atau Waktu bagaimana? ikut Cak Ning? Atau Kebetulan- ketemuannya di Cak Ning gitu? Iya benar. Jadi kebetulan pasangan saya saat ini adalah satu angkatan di Cak Ning. Satu angkatan di Cak Ning. Oh, cinlok gitu ya? Iya, bisa dibilang cinlok. Tapi benar-benar apa ya, mendukung juga ya? Alhamdulillah dia juga salah satu orang yang sangat mendukung apa yang saya mau, apa yang saya cita-citakan. Benar-benar dia juga salah satu yang sering memberi masukan, yang sering melatih saya. Jadi kalau misalkan saya ikut lomba pageant atau apa, kalau orang tua mungkin support baju gini gitu. Kalau dia itu juga support karena kebetulan dia orang yang pintar public speaking, saya juga diajarinya sama dia. Dia Oh, yang gitu melatih ya? saya. Aha. Dia selalu memberikan masukan. Jadi saya cukup senang orang-orang di sekitar saya. Saya sampai gak bisa berkata-kata. Bahagia banget punya mereka. Kenapa? Kalau sampai nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata, kenapa itu? Nggak pernah menduga dari titik ini. Karena waktu awal 2017 yang benar-benar waktu selesai nenek gak ada itu kayak sempat merasa saya nggak punya siapa-siapa. Karena saya ketika mau masuk ke A, misal ke A, saya nggak tahu harus apa, saya harus cari-cari sendiri. Benar-benar semuanya itu autodidak, kayak berjalan sendiri tanpa punya keberanian menunjukkan ke orang lain. Kayak biarin saya jalan sendiri, orang nggak boleh tahu. Dan pelan-pelan saya membuka diri, terus saya tahu ternyata kayak oh orang tua saya benar-benar support saya. Oh saya akhirnya dikasih pasangan yang support saya. Kayak hal-hal itu tuh kayak sempat saya remehkan dan wow kayaknya saya nggak boleh meremehkan keajaibannya Tuhan sih. Kalau Mbak sampean atau nenek sampean ada, apa yang ingin disampaikan? Aku pengen banget sumpah sebenarnya kalau andai aja dikasih kesempatan ketemu sama nenek, sebenarnya yang lebih ingin saya ucapkan itu terima kasih dan selamat tinggal. Karena menurut saya kalau memang harus berpisah kan saya tidak boleh menolak takdir ya. Saya setidaknya yang paling saya ingin adalah mengucapkan selamat tinggal karena waktu itu kan nenekku nggak ada, saya tidak ada di sebelahnya. Jadi waktu nenek saya koma, iya masih ada. Tapi waktu hari H nggak ada, saya nggak di sebelahnya. Dan saya ngerasa kayak oh saya belum mengucapin selamat tinggal. Terus waktu selama ngejalanin saya masih ngerasa nenek saya sama saya dan sampai sekarang masih gitu. Tapi kan itu dalam baluran doa dalam hati. Gitu. Sampai sebegitunya ya perjuangan ataupun juga doa dari nenek itu ya. Benar ya. Jadi jangan diremehkan nenek itu ya, atau orang tua kita jangan diremehkan gitu ya. Betul. Kadang kita mungkin bisa memberikan sesuatu hal yang negatif atau apapun, tapi kita tidak tahu apa perjuangan dibalik dari mereka semua. Oke. Tahan dulu tangisannya. Tidak Enggak boleh ya. menangis. Ya betul sekali. Jadi lovers itu tadi perjuangan ataupun juga hal-hal yang menarik dari Ning Regina, dan tentu ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita semuanya agar juga kita bisa eksis ya, meskipun orang yang kita kasih dan kita cintai itu sudah tiada, dan itu memberikan sebuah motivasi dan semangat buat kita semuanya. Nah sekarang ini saya pengen juga tahu bagaimana sih sekarang saya menuju ke Ningnya dulu ya Cak ya, sabar ya Cak sampean Cak ya. Siap. Ning, kalau sampean melihat generasi sekarang ini, Ning Regina ini kan merupakan apa ya, boleh dikatakan
generasi milenial ya. Nah, ini menurut Ning sendiri generasi milenial itu seperti apa sih? Jadi bagi saya pribadi, generasi milenial itu generasi yang sebenarnya punya sekali banyak potensi, banyak peluang. Tapi mereka bisa dibilang ada yang benar-benar bisa memanfaatkan dan ada juga yang tidak. Justru mereka terlena dengan kemewahan, keindahan yang sudah dikasih atau yang sudah tercipta. Dan kalau saya sendiri pribadi, kebanyakan yang saya lihat itu orang-orang sekarang, saya nggak bisa membagi ini secara sebagian besar gitu enggak, tapi saya menemukan ada yang berhasil menjadi seseorang, menciptakan, lalu ada juga yang menemukan sebuah inovasi baru, dan itu juga salah satu pemuda-pemuda yang hebat. Mereka tidak terlena dengan apa kemajuan di dunia ini, tapi mereka justru memanfaatkannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tapi kita juga harus lihat di balik itu ternyata ada juga para generasi muda yang mulai terjebak dengan segala pilihan yang bisa sebenarnya kita dapat. Mereka akhirnya terlena, apa yang harus saya pilih? Mereka tidak berani, apa sih yang harus tak pilih gitu. Misal yang paling gampang adalah kalau saya ambil anak SMA aja deh, wis nggak usah susah-susah. Anak SMA sekarang yang saya temukan itu banyak yang mungkin di kelas 11 aja deh, mulai kelas 11 mereka nggak pernah tahu mau kemana. Masuk kelas 12 udah deh pasrah, yang penting kuliah. Itu cukup menyedihkan sih, padahal sekarang udah banyak informasi, banyak hal-hal yang bisa kalian dapat. Oh berarti saya harus masuk ini. Bahkan kadang juga ada yang kayaknya aku harus masuk fakultas A aja deh, soalnya kalau kerja uangnya banyak. Itu pasti biasanya terjadi. Selain itu saya juga menemukan masih ada yang nggak percaya diri. Jadi kayak mereka adalah orang-orang yang masih menghitung kelebihan orang lain dan menyalahkan diri mereka. Tapi sekali lagi, walaupun kita melihat dua hal yang berbeda, saya menganggap generasi milenial adalah generasi yang hebat, generasi yang punya banyak peluang, tapi harus bisa saling merangkul tangan, saling berpegangan untuk mengetahui apa sih yang harus kita pilih dan apa yang harus kita lakukan untuk memajukan dan bukan menyelamatkan sih, tapi memajukan dan lebih mencerdaskan dunia. Seperti itu. Nek menurut sampean ning Surabaya itu ya apa sih ning kota yang sing apa gitu loh, kota pahlawan kah atau sampean punya definisi dewi ning soal Surabaya itu ning? Kalau saya harus bilang Surabaya, my infinity Surabaya banget sih. Infinity di sini yang aku maksud mungkin sih infinity nilainya tak terhingga. Tapi itu yang saya rasakan, kayak jika ditanya mengenai Surabaya, bener-bener gak terhingga. Kalau saya di luar kota, di luar apa, mungkin banyak orang pengen, aku bosan di Surabaya, aku mau dong keluar sini. Mereka mungkin ada seseorang kayak, oke, mau cari something new dan sebagainya. Tapi kalau saya nggak tahu kenapa, saya selalu bangga menjadi orang Surabaya. Ketika saya keluar, saya nggak boleh melupakan saya ini orang Surabaya. For example, ketika saya lomba, saya nggak akan pernah menutupi kalau saya ini orang Surabaya, karena beberapa Jawa Timuran person itu biasanya logatnya kelihatan banget kalau Jawa Timuran, dan biasanya saya menemukan itu ditutupi, jadi kayak bener-bener Indonesia karena mereka malu, different from me. Saya malah pingin banget Surabayaan, jadi saya suka aja kayak oke, mau tak ajari Surabayaan tak ya asik. Iya apa ning, iya mana Surabaya ya apa ning bahasa Surabaya nih? Oke, tak jajal, tak coba itu. Coba iya. Assalamualaikum, ya apa kabar rek? Aku tak parian titik, yo kenalan. Surabaya iku gak ado-ado saka parian lho. Bener. Iya kan Cak yo. Tahun tapno ning, tahun tapno. Oke. Melaku-melaku karo ning Nana. Melaku-melaku nih nang pasar. Kenalno, aku ning Regina saka Kecamatan Gunung Anyar. Tepuk tangan dulu. Aduh, itu benar-benar menarik sekali itu ning, wis ayu, pinter, kemudian isok parian. Waduh, wis pendek akeh lah kemampuan ning Regina iku. Alhamdulillah, amin. Amin. Nah, nek mang ya, kalau tadi ada Ning Regina yang memberikan banyak hal ya. Sekarang ini kita coba untuk menuju Cak Alam nih ya. Kalau tadi saya juga tanya soal generasi milenial ya, seperti apa? Kalau tadi pandangannya siapa?
Ning Regina ini ya, banyak hal ya, harusnya generasi milenial sekarang itu memiliki kesempatan ataupun juga memiliki tujuan yang sangat berarti gitu ya. Mulai dari SMA itu harus memiliki hal-hal yang sangat bermanfaat begitu ya, sehingga ketika lulus SMA itu bisa melakukan cita-citanya gitu ya Ning ya. Apa mana dikai parian Cak. Oh, masuk iku mau ya. Loda. Siap. Bengi-bengi nang Citu enak ya nang station ae. Oh, bener iku. Nah, station sebelahnya ono Gede 27. Ngopi. Nah, mantep iku. Jangan lupa mampir ke Gede 27. Siap. Asik. Oke. Nah, Cak Alan, nek menurut sampean dhewe Cak Alan, generasi milenial itu ya apa sih konkrete? Dan Surabaya itu pandangannya sampean itu ya apa sih Cak? Ayo Cak, monggo. Oke, siap. Generasi milenial ya menurut saya. Generasi milenial sendiri itu merupakan generasi yang cerdas menurut saya, karena mereka lahir dan tumbuh di era serba digital. Saya ambil sisi media dan digitalnya karena kebetulan background komunikasi juga. Mereka generasi yang lahir, termasuk saya generasi yang lahir di dunia teknologi yang sudah siap semua, termasuk di mana-mana gadget teknologi semuanya sudah ready. Terus mereka dengan bebas menerima informasi apa aja, walaupun di dalam media itu kan ada sisi positif maupun sisi negatifnya ya dalam penggunaan media. Tetapi saya yakin dan optimis generasi millennials di era saya ini dan era bapak-bapak saya akan bisa membawa Indonesia maju atau Indonesia emas di tahun 2045 ya kalau nggak salah ya, sesuai visi presiden. Dan saya sangat yakin dan optimis. Karena apa? Karena nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau kemana, di Surabaya sendiri alhamdulillah saya diberikan kesempatan bertemu banyak teman-teman millennials di Surabaya dari berbagai komunitas, dan mereka sangat positif dan cara berpikirnya sudah sangat berbeda dengan orang-orang yang lebih dulu. Banyak teman-teman saya yang mereka masih muda tapi mereka bisa membuka usaha, mereka bisa membuka bisnis dengan usia yang masih 20 tahunan. Itu menurut saya sangat kalau misalnya semua generasi Indonesia seperti ini, maksudnya yang sangat-sangat positif dan optimis Indonesia bisa maju. Saya yakin kedepannya Indonesia bisa sangat maju. Kenapa? Masih usia muda banyak yang udah buka-buka usaha. Terus yang kedua, masih muda banyak yang udah main saham sama cryptocurrency. Itu yang lagi booming kan. Kalau 2020 kemarin kan saham, 2021 ini cryptocurrency. Dan ya dalam hal apapun generasi sekarang itu tambah melek. Sudah tidak hanya di media tapi juga tentang ekonomi, pentingnya ekonomi untuk masa depan mereka, nabung untuk beli rumah, beli apa, untuk menikah, untuk apa, untuk masa depan, untuk anak-anaknya, itu sudah sangat melek semua. Dan saya sangat optimis dengan Indonesia, dengan generasinya yang semakin hebat, dan banyak juga universitas-universitas yang mendukung untuk tidak hanya pintar di bidang akademik tapi juga sumber daya manusianya yang beretika, yang baik. Karena kalau misalnya kita pintar tapi kita tidak punya etika yang baik, itu menurut saya juga kurang. Makanya perlu diseimbangkan antara juga pendidikan juga etika. Makanya saya sangat optimis lagi terhadap generasi milenials ke depannya. Itu sih menurut saya. Karena semuanya sudah serba ready dan semua sudah sangat berbeda dengan dahulu. Sekarang semua sudah ready dan iya semuanya sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di Indonesia ini untuk bisa membawa Indonesia lebih maju. Itu sih. Nek Surabaya Cak, Surabaya. Ya apa Cak? Nah, Surabaya ini salah satu kota sing akan bisa membantu Indonesia maju juga. Kenapa? Karena selain kota Surabaya merupakan pusatnya Jawa Timur ya, ibu kotanya Jawa Timur, dan juga perekonomian yang sangat membantu di Jawa Timur juga, kota Surabaya. Arek-arek Surabaya ini semangatnya gede-gede, luar biasa. Kenapa begitu? Karena setiap tahun saya selalu mudik di Jakarta ya, karena keluarga kebanyakan di Jakarta. Saya selalu melihat Jakarta kan emang sudah keren ya dengan infrastruktur yang sangat maju dan lain sebagainya. Saya melihat juga perkembangan anak-anak yang ada di Jakarta dengan Surabaya itu nggak kalah jauh, nggak jauh berbeda, hampir sama bahkan saya sudah bilang. Kenapa? Pendidikan, dari segi pendidikan di Surabaya sudah lengkap. Di Surabaya ada ITS, ada Universitas Airlangga, ada Ciputra, ada universitas maju yang siap untuk menopang generasi-generasi muda yang ada di Surabaya bahkan Indonesia. Bahkan banyak dari luar kota yang memilih universitas di Surabaya, khususnya di UNER, di ITS, salah satu universitas terbaik di
Indonesia juga. Terus yang kedua, arek-arek Surabaya ini merupakan apa ya, arek-arek yang punya semangat tinggi. Maksudnya gak udian loh, los. Jadi ketika mereka ingin membangun usaha, membuat usaha, atau ketika mereka ingin melakukan sesuatu, ingin ikut lomba di tingkat internasional, mereka tanpa mikir, nanti kedepannya gimana ya, nanti kedepannya gimana ya, enggak. Mereka tetap los, yang penting jalani dulu, fokus apa yang ada, dan ya itu bisa membawa nama Surabaya. Salah satunya yang saya kenal ini Jerome Pauline. Jerome Pauline kan salah satu lulusan SMA Negeri 5 Surabaya, dan dia sekarang sudah sangat terkenal menjadi YouTuber tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara orang lain, di Jepang ya, membawa bangga nama Indonesia, dan itu salah satu arek Surabaya, Jerome Pauline. Terus kemarin yang terbaru ada Miss Universe ya, Ayu Maludia Putri, itu kan juga arek Surabaya lulusan Universitas Airlangga Fakultas Hukum. Nah, terbukti kan dari sini banyak sekali arek-arek Surabaya yang punya prestasi yang bisa membanggakan kota Surabaya. Karena apa? Karena kita sebagai sumber daya manusia yang generasi milenialsnya, dan alhamdulillah dengan wali kota sebelumnya Bu Risma dan wali kota yang sekarang Pak Eri, kita sangat didukung sekali untuk apa ya, ingin untuk mengembangkan apa yang kita punya di kota Surabaya. Dan tidak hanya dari segi infrastruktur yang sudah dibangun Bu Risma yang sangat lengkap ya, kita tinggal memilih apa aja, tapi juga sekolah-sekolah SDM yang ada di Surabaya itu semuanya didorong dengan baik dan saya optimis dengan kota Surabaya kedepannya akan bisa sangat lebih terkenal lagi, tidak hanya di Asia tapi juga di seluruh dunia. Itu sih menurut saya. Jadi itu ya, e-lovers ya, kesempatan generasi muda sekarang itu banyak sekali, harus dikembangkan, apalagi di era-era milenial seperti kali ini ya. Gadget, teknologi dan sebagainya itu mendukung adanya cita-cita Anda untuk bisa bergerak, untuk bisa menjadi eksis dan menjadi generasi yang memang dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya. Dan selain itu Surabaya sendiri pun juga katanya tadi los gitu ya. Aku seneng banget mendengarkan los gitu. Itu familiar, kata-kata yang sangat familiar sekali ya, Cak Alan ya. Ciri khas Surabaya. Los gitu ya, itu baru gitu ya. Bonek kan, Borani, los. Iya. Jangan dipikir dulu, yang penting jalan dulu. Karena itu memang menjadikan sebuah karakter Surabaya itu ya seperti itulah. Wah, luar biasa sekali. Jadi apa ya istilahnya, Surabaya itu gak jadi kota yang tembre gitu ya, menjadi kuto senggede gitu ya, menjadi panutan dari kota-kota yang lainnya. Lah ngono aja. Setuju kan ya? Benar banget. Nah, e-lovers ya, dua wong ganteng. Wong ganteng karo wong ayu nang station ini ya, e-lovers ya, sudah memberikan banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Sebenarnya kalau 30 menit 1 jam kurang sebenarnya, harusnya lebih banyak lagi, 1 jam 2 jam 3 jam lah ngono lah ning. Bener ning? Bener. Pokoknya intinya si Cito ning, nek ngomong aja sampai ndower gitu ning, nek wis ndower ngono wis ora ning. Aduh, aku iki balik basa Surabaya. Aduh, oke, Cak Ning, harapan Cak Ning sampean iki terhadap generasi milenial sekarang ini, dan juga Surabaya, apa iki yang pengen disampaikan? Monggo, silakan. Caknya dulu juga boleh, Ningnya dulu juga boleh. Harapan dari Cak Ning Dewe atau Cak Alan Dewe terhadap zaman saiki, generasi saiki lan liyan-liyane nih, Cak. Monggo, Cak. Siap. Oke, tak parian sih oleh ya. Boleh, iku mang tak tunggu arepe tak tagih pariane. Sapa Cak Ning Regina. Iki mang Cak Alan iku pengen ngrungokno aku pariane apa sih iku mang. Melaku tuku banyune ndek wong dodolan. Kenalno aranku Cak Alan, perwakilan dari kota Surabaya. Iya, tepuk tangan. Terus spesialis dari Kecamatan Sawahan sih. Soalnya aku arek Surabaya Barat, arek Simenggunung. Oh ngono. Iya, arek Simenggunung jos sih. Simenggunung, berikan salam Simenggunung. Baik, apa kabar ya? Siap, masuk. Tadi apa harapan untuk kedepannya generasi muda, biar generasi muda itu memiliki motivasi yang begitu besar sekali.
seperti cerita-cerita sampai mulai dari awal perjumpaan kita sampai di menjelang akhir kali ini. Monggo. Siap. Oke, baik. Harapannya buat generasi milenials kedepannya, termasuk juga saya, generasi milenials yang akan memiliki pengaruh terhadap Indonesia kedepannya di tahun 2045, khususnya membawa Indonesia maju atau Indonesia emas. Harapannya terus berjuang, terus semangat untuk ke depan, nggak usah wedi, nggak usah kebanyakan mikir tentang masa depan. Jalani aja apa yang ada sekarang, fokus terhadap apa yang ada sekarang yang sedang dijalani. Tentunya pilih lingkungan yang positif, karena lingkungan itu juga mensupport kita untuk menentukan masa depan kita, karena ada penelitiannya juga kan, 70% yang mempengaruhi seseorang adalah lingkungan. Jadi pilihlah lingkungan yang positif, dan juga yang pasti tetap optimis dan yakin kalau pasti bisa di masa yang akan datang. Itu sih menurut saya. Oke. Iya. Matur nuwun, Cak. Siap. Tahan dulu nang kene, Cak, sik, Cak. Oke, Gurung siap. closing, Cak. Engko ae, Cak, tenang ae, Cak. Berkati gurung metu, Cak. Nah, Ning, Regina, ya apa Ning harapannya sampean Ning terhadap generasi muda sekarang ini biar eksis, biar apa ya, berani, biar los. Nah, Ning Regina iki apa iki yang pengen disampaikan? Oke, sing pastine aku Baleni Ning. Sing pasti ini sama sih koyo Cak Alan yo, kudu los ojo lali. Tapi lek pesen pribadi nih soko aku, dunia saiki pasti wis tambah gede, pasti juga ada penemuan-penemuan baru dan juga permasalahan-permasalahan baru di mana setiap orang akhirnya ingin bisa lebih maju, bisa lebih sukses. Setiap orang pasti mau kayak gitu. Cak Alan juga mau sukses kan? Benar. Tapi ingat pesan aku adalah jangan sampai kalian jatuhin satu sama lain. Justru pesan kita dalam dunia ini kita harus saling membantu, saling bergandengan, saling maju bersama. Karena ketika dunia dipenuhi dengan dunia yang egois, saya rasa itu tidak akan menjadikan dunia yang lebih baik. Dan saya yakin khususnya karo arek-arek Surabaya kudu arek-arek sing egois. Tapi arek-arek Surabaya iki ku wani, kendel, saudarane kuat. Wis kan dulur kabeh yo lek kalau lo nak cane kan ono jenenge dulur kabeh yo. Bener. Aku yakin arek Surabaya yo dulur kabeh. Ojo jatuh-jatuhan, yuk sukses bareng, maju bareng, ojo gampang nyerah. Nedon rimo. Waduh nih. Is. Jatuhno atiku ae Ning. Marang atimu Ning. Waduh, engko ono sing ngamuk bahaya, Cak. Tapi iki guyon kok nih. Siap. Enggak lah ya. Oke, Ning Regina, nih Cak Alan, matur nuwun sangat ya. Siap. Terima kasih Foto sekali Bodo. sudah hadir di Station Surabaya, dan semoga obrolan kita di kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah arti tersendiri dan semangat tersendiri buat kita semuanya. Dan sampaikan ini salam Station Surabaya bersama teman-teman paguyuban Cak Ning Surabaya yang ada di malam hari ini ya. Selalu memantau. Aku kalau nggak salah Cak Anggi ya, Cak Anggi, kemudian Cak Renaldi ya. Aku ini sempat juga ngomong-ngomong Cak Renaldi teko lo ya pakaian sing ganteng gitu. Aku kok tak ngelayani sampean yang ganteng. Ayu juga ya engko Ningi ya senteko ya. Oh beres katanya kayak gitu. Aduh terima kasih Cak Renaldi yang sudah memberikan support dan juga memberikan motivasi buat kita semuanya di malam hari ini lewat Cak Alan dan Cak Ning Regina yang malam hari ini ganteng, malam hari ini ayu ya, dan enak dipandang daripada sing jajarku. Aku gak wani nyebutno jenenge. Oke, kalau gitu Ning Regina, Cak Alan, matur nuwun sekali lagi, sukses selalu buat Anda semuanya. Yang penting adalah jaga kesehatan di kala pandemi seperti ini. Sampaikan salamku buat salam station buat arek-arek Surabaya. Kalau Anda berdua lagi show ya, mungkin ya lagi medsos-medsosan gitu ya, sampaikan salam kita station Surabaya. Begitu ya Ning ya. Matur nuwun Ning. Podo-podo. Cak, matur nuwun Cak ya. Nedon Rimo, Cak. Ya. Kenapa? Nedon Rimo. Surabaya Rimo. Oh iya. Benar. Matur nuwun ya Cak ya. Iya, Sukses betul, selalu amin, adik kelasku. Waduh. Biasa WS. Nek kampus podo mesti sing lanang senior mesti ganteng-ganteng.
Benar. Siap. Wes cukup sampai ini kapan-kapan dilanjut lagi gini nggih. Matur nuwun sangat nggih. Matur nuwun, ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ilovers, itu tadi obrolan saya bersama Cak Ning 2018. Ada Cak Alan dan juga Ning Regina yang malam hari ini sudah bersama-sama saya. Banyak sekali hal-hal yang menarik dan bisa kita lakukan ataupun juga kita bisa gali dalam kebersamaan kita. Dan tentunya ini semoga menjadi keberlanjutan terus. Insya Allah nanti akan saya hadirkan kembali Cak dan Ning Surabaya yang lainnya. Siapakah yang hadir nanti? Semoga saja Cak dan Ning bisa memberikan motivasi buat kita semuanya. Baik, jangan kemana-mana, tetap saja di Station Surabaya. Sepertinya sudah jam 7 malam di malam hari ini. Saya juga pamit ya dari Italk Station Surabaya. Selepas ini ada Sutra di Break Time Station sampai dengan jam 8 malam nanti. Saya Yohan Sasamudra pamit, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.